Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, pagi ini kita insyaallah akan membahas sebuah kitab yang baru setelah kita selesai membahas Aqidatus Salaf Ashabil Hadits. Kitab yang baru ini berisi beberapa petunjuk yang harus kita fahami dalam menghadapi permasalahan yang banyak berkembang sekarang ini. Ini berjudul Salas Suyuf wal Asinnah ala Ahlil Ahwa wal Adya'i Sunnah, susunan Syekh Thaqil bin Salfiq Al-Qasimi yang diberi muqaddimah dan dimurajaah oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Wadi'i Al-Madkhali hafizahumallahu ta'ala. Buku ini berisi 9 fasal yang setiap pasal menjelaskan tentang beberapa hal yang waqi yang terjadi pada zaman di saat kita hidup sekarang ini. Pasal pertama membahas tentang wujubut tajarrudi lillah wa tahrimu ittiba'il hawa. Wajib memurnikan Allah, mengikhlaskan semua ibadah dan amal kita karena Allah, serta haramnya mengikuti hawa nafsu. Pasal kedua nanti insyaallah akan dibahas tentang penjelasan annallaha azza wa jal qad akmala bi nabihi sallallahu alaihi wasallam ad-din, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan din ini melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Pasal ketiga tentang wujubu ittiba'i salafis salih fi fahmid din wa asbabi dzalik, tentang wajibnya mengikuti salafus salih di dalam memahami ad-din dan sebab-sebab hal tersebut. Adapun pasal yang keempat akan dijelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan ulama, man humul ulama, wa bayanu fadlihim wa kaifa hafidallahu bihimuddin. Siapa itu ulama, bagaimana keutamaan atau kedudukan mereka, dan bagaimana Allah memelihara ad-din ini melalui perjuangan para ulama. Itu akan dibahas pada pasal yang keempat. Adapun yang kelima tentang min alamati ahlil bid'ah wal ahwa, tentang ciri-ciri ahlul bid'ah dan pengikor hawa nafsu, dan at-ta'nu fi ulama'i ahli sunnah wa tamjidil mubtadi'ah, juga bagaimana permusuhan mereka kepada ulama-ulama ahli sunnah nanti akan kita bahas pada pasal yang kelima. Adapun pada pasal yang keenam adalah mauqif ahli sunnah wal jamaah minas sultan al-muslim wa dzikru wasfil khawarij, bagaimana sikap para ulama ahli sunnah terhadap seorang penguasa muslim. Juga ada penjelasan tentang sifat-sifat khawarij pada pasal yang ke-6 ini. Adapun yang ketujuh akan dijelaskan iftiraqul ummah wa asbabu dzalik, tentang perpecahan umat dan sebab-sebab yang menimbulkan hal tersebut. Pada pasal yang ke-8 dibahas tentang al-firqatun najiyah wa usuluha wa sifatuha, tentang kelompok yang selamat, bagaimana pokok-pokok fikiran mereka dan bagaimana sifat-sifat mereka. Adapun pasal terakhir, pasal yang ke-9 insyaallah akan dibahas
tentang mauqifu ahli sunnah min ahli bidah, tentang sikap ulama-ulama ahli sunnah terhadap ahlul bid'ah. Inilah 9 pasal yang dibahas dalam buku ini, yang insyaallah akan kita bahas ini sejak awal sampai akhir bila tidak ada aral melintang insyaallah taala. Kita akan masuk kepada pasal yang pertama, yaitu wujubut tajarrudi lillah wa tahrimu ittiba'il hawa. Wajibnya tajarrud. Tajarrud itu katakanlah memurnikan atau mengesahkan Allah dalam segala hal, dan haramnya mengikuti hawa nafsu. Berkata muallif hafizahullahu taala, laqad khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa li ibadatihi wahdahu la syarika lah. Qala Allah ta'ala mubayyinan hadzal asl al-'azim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah telah menciptakan makhluk agar makhluk ini beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensyarikatkannya. Ketika menjelaskan hal ini Allah berfirman dalam Al-Quran, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Adapun yang dimaksud ibadah, kata mu'alif, hiya tauhiduhu wal ikhlas wa tajarrudu lahu, wa hiya imtithalu awamirih wa ijtinabu nawahih. Ibadah itu adalah mentauhidkannya dan ikhlas dalam beribadah kepadanya, wa tajarrudu lahu, serta memurnikan tauhid itu dengan cara melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Wa inna minal ibadah at-taslim li amrillahi ta'ala. Termasuk di antara ibadah adalah taslim, berserah diri kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam An-Nisa ayat 65, Allah menyatakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, mereka tidaklah beriman sehingga mereka menjadikan kamu ya Muhammad sebagai hakim tentang masalah-masalah yang terjadi di antara mereka, lalu mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka tentang apa yang telah engkau tetapkan itu, dan mereka taslim, berserah diri dengan setaslim-taslimnya. Juga dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163, Allah menyatakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah penguasa semesta alam, tidak ada syarikat baginya. Demikianlah aku diperintah dan aku adalah orang yang pertama kali muslim. Juga dalam surat Al-Fatihah Allah menyatakan ikrar yang harus dikemukakan oleh setiap hamba kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya itu menjelaskan bahwa salah satu bentuk ibadah adalah taslim, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yuhaqqiqal insan al-ubudiyata lillah illa idza tajarrada lillahi haqqa tajarrud وانقاد لأمر الله حق الانقياد. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Seorang muslim tidak akan mencapai ubudiyah dengan sebenar-benarnya kepada Allah, tidak dikatakan beribadah dengan sebenar-benarnya kepada Allah kecuali dengan memurnikan tauhid dengan semurni-murninya dan tunduk kepada perintah Allah dengan setunduk-tunduknya. Allah berfirman, dan tidaklah patut bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan
lalu mereka memilih urusan lain dari urusan mereka itu. Maka barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Berkata Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa ibadatuhu hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'mur wa tarkul mahdhur, wa dhalika huwa haqiqatu dinil Islam, lianna ma'na al-Islam huwa al-istislamu lillah al-mutadamminu ghayatil inqiyad fi ghayatil dhulli wal khusyu'. Kata Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Taisirul Azizul Hamid, beliau katakan bahwa ibadah kepada Allah harus direfleksikan berupa mentaatinya, melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Itulah hakikat dari ajaran Islam. Karena makna atau arti dari Islam itu sendiri adalah berserah diri kepada Allah, yang di dalamnya terkandung puncak ketundukan, puncak kehinaan di hadapan Allah dan kekhusyuan. Ini dijelaskan dalam Taisirul Azizul Hamid halaman 76. Masih kata Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa tahqiqut tauhid huwa ma'rifatuhu wal ittila' ala haqiqatih wal qiyamu biha ilman wa amalan, wa haqiqatu dhalik huwa injidabur ruh ila Allah mahabbatan wa khaufan wa inaban wa tawakkulan wa du'aan wa ikhlasan wa ijlalan wa haibatan wa ta'ziman wa ibadatan. Wa bil jumlah fala yakunu fi qalbihi syai'un li ghairillah wala iradatan lima harrama Allah ta'ala wala karahatan lima amara Allah, wa dhalika huwa haqiqatu la ilaha illallah. Fa innal ilaha huwal ma'luhul ma'bud, wa ma ahsanu ma qala Ibnu Qayyim, falil wahidi kun wahidan fil wahid, a'ni sabilul haqi wal iman. Kata Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullahu ta'ala, bahwa tauhid bisa dicapai dengan cara mengetahui hakikat tauhid serta menelaah hakikatnya, serta melaksanakan tauhid ini baik secara ilmu maupun secara amal. Secara ilmu artinya memahami makna dan hakikat tauhid, secara amal artinya mengamalkan hakikat dari tauhid itu. Hakikat dari tauhid adalah merasa tertariknya ruh kepada Allah. Kecenderungan ruh kepada Allah disebabkan karena cinta dan takut kepadanya, taubat serta tawakal dan berdoa kepadanya, ikhlas serta memuliakan serta merasa haibah serta mengagungkan dan beribadah kepadanya. Oleh karena itulah, maka tidaklah pantas dalam hati ini ada sesuatu pun selain Allah, dan tidak boleh ada keinginan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan tidak boleh ada keengganan terhadap pelaksanaan perintah Allah. Itulah hakikat dari la ilaha illallah, karena ilah itu artinya ma'luh dan ma'bud. Ma'luh itu yang diibadati, yang disembah. Alangkah baiknya apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kata beliau, falil wahidi kun wahidan fi wahidin, a'ni sabilal haqqi wal iman. Bagi al-wahid, al-wahid itu yaitu Allah, dia jadi al-wahid, jadi satu dalam keesaannya. Maksudnya dia satu-satunya, tunggal dalam keesaannya. Sifat esanya pun hanya dimiliki oleh dia satu-satunya dan tidak dimiliki oleh selainnya. A'ni sabilal haqqi wal iman. Demikian juga jalan menuju hak dan jalan keimanan. Itu pun al-wahid juga atau satu juga. Itu adalah hakikat dari syahadatain. Faman qama bihi ma'ala hadzal wajhi fahuwa minas 70,000 alladzina yadkhuluna al-jannah bila hisabin wala adzab. Barang siapa yang melaksanakan kandungan dua kalimat syahadat berdasarkan hal yang tadi dijelaskan, maka dia akan termasuk ke dalam golongan 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Berdasarkan sebuah hadis bahwa di kalangan umatku akan ada 70.000 orang
yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini dijelaskan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullah dalam Taisirul Azizul Hamid halaman 76. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika menjelaskan bab doa ila syahadati an la ilaha illallah, ketika menjelaskan firman Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Kata Allah, katakan, inilah jalanku. Aku yang dengan jalan ini aku menyeru kepada Allah di atas dasar basirah. Basirah itu maksudnya ilmu. Ketika menjelaskan hal ini berkata Syekh, fihi masail. Dalam hal tersebut ada beberapa masalah. Di antaranya adalah masalah yang kedua, at-tanbihu 'alal ikhlas. Li'anna katsiran minan nas law da'a ilal haqqi fahuwa yad'u ila nafsih. Yaitu di dalam ayat ini terkandung tanbih, peringatan agar kita selalu memelihara keikhlasan. Karena kebanyakan manusia, walaupun mereka mendakwahkan al-haq, mengajak manusia untuk menuju kebenaran, dalam waktu yang sama tanpa disadari, dia pun mengajak orang untuk mengikuti dirinya, pribadinya sebagai person da'i, bukan kepada ajaran yang diserukannya. Ini bisa kita lihat dalam kitab Fathul Majid halaman 101. Kata muallif selanjutnya, fala budda minal ikhlas wat tajarrudu lillah wa la yanfa'ul ikhlas sahibahu illa bimuwafaqati hadil mustafa wa istinabil hawa. Maka mau tidak mau kita harus ikhlas dan memurnikan tauhid ini untuk Allah. Akan tetapi ikhlas ini tidaklah akan bermanfaat bagi pelakunya kecuali bila disertai dengan syarat lain. Syarat lain itu muwafaqatu hadil mustafa wa istinabil hawa. Syarat itu adalah bahwa amalan yang kita laksanakan sesuai dengan petunjuk al-Mustafa yaitu Rasulullah SAW, serta menjauhi hawa nafsu. Allah berfirman tentang hal ini dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, hendaklah dia mengamalkan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah dengan seorang pun. Lihat dalam surat Al-Kahfi 110. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha barokah Allah yang di dalam tangannya lah tergenggam segala kekuasaan atau kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini, yang dimaksud siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, maksudnya adalah ahsanu amalan ay akhlasuhu wa aswabuhu. Maksudnya siapa yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ikhlas artinya bebas dari syirik dan riya, syirik besar ataupun syirik kecil. Benar artinya sesuai dengan tuntunan syariat. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Kata Allah, ana aghna syuraka anis syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah, aku tidak butuh syirikat, tidak mau disekutukan. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, tapi di dalam amalan itu dia menunjukkan maksud selain kepadaku, juga dimaksudkan selain kepadaku, aku akan meninggalkan dia dan meninggalkan perbuatan syiriknya itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadisnya nomor 2985 dengan sanad yang sahih. Lihat Syarah Sahih Muslim juz yang keempat, halaman seperti yang disebutkan tadi.
Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla telah mengutus nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia kepada hal yang agung ini, yaitu ikhlas dalam beribadah serta mengikuti syariat, serta melarang mereka dari mengikuti hawa nafsu. Dalam sebuah hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukharinya, Rasulullah SAW suatu saat membaca ayat ini. Ayat yang dibaca adalah Walladzi anzala ilaikal kitaba minhu ayatin muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih, sampai kepada ayat yang terakhir ulul albab. Ini surat Ali Imran ayat yang ke-7. Kata Allah dalam ayat ini yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, dialah Allah yang telah menurunkan kitab kepadamu. Di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah ummul kitab. Dan juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada ketergelinciran, mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, dan seterusnya. Ketika Rasulullah membacakan ayat ini, setelah beres ayat ini dibacakan, Rasulullah SAW menyatakan, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum. Kalau kalian melihat ada orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, merekalah orang-orang yang diterangkan oleh Allah dalam ayat ini, maka hati-hatilah kalian dari mereka. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga oleh Imam Muslim. Lihat dalam kitab Fathul Bari juz yang ke-8 halaman 209. Selain itu, Rasulullah SAW pun telah menjelaskan tentang al-ahwa atau hawa nafsu dalam arti yang tercela dan terlarang. Berkata Imam Ibnu Abi Asim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, Zukiral ahwa al-madmumah nasta'simullaha ta'ala minha wa na'udhu bihi min kulli ma yujibu syukhtahu. Di al-ahwa atau hawa nafsu selalu disebut dengan konteks, dengan makna yang tercela. Kita memohon agar Allah memelihara kita daripada hawa nafsu itu dan berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang bisa mengundang kemurkaannya. Lalu dikutip sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW menyatakan, yakunu aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajaral kalabu bisahibihi fala yabqa minhu mufassalun illa dakhalahu. Kata Nabi SAW, akan datang suatu kaum di akhir zaman nanti, hawa nafsu merajalela, menjalar di tengah-tengah mereka sebagaimana menjalarnya rabies kepada tubuh dari orang yang dijangkitinya. Rabies itu penyakit kalb, ya, anjing gila. Sebagaimana menjalarnya rabies di tengah atau di dalam tubuh orang yang dijangkitinya, maka tidaklah tersisa satu sendi pun kecuali dimasuki oleh penyakit rabies itu. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah halaman yang ke-7. Lalu di dalam hadis yang lainnya dinyatakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman فذكر أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء ألا وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هواء يتجار بهم تلك الهوى كما يتجار الكلب بصاحبه la yada'u minhu irqan wala mufassalan illa dakhalahu. Kata Nabi SAW suatu saat beliau menjelaskan
bahwa ahlul kitab sebelum kalian berpecah menjadi 72 firqah. Fil ahwa ini disebabkan karena hawa nafsu. Dan ingatlah bahwa sungguhnya umatku ini pun akan berpecah belah menjadi 73 golongan yang disebabkan karena hawa nafsu. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu yang satu ini adalah al-jamaah. Dan ingatlah bahwa akan keluar dari umatku, akan muncul dari tengah umatku satu kaum yang mereka selalu cenderung kepada hawa nafsu. Hawa nafsu itu begitu menjalar di tengah-tengah mereka, seperti menjalarnya virus rabies kepada orang yang dijangkitinya. Tidaklah tersisa satu urat pun atau satu sendi pun kecuali dimasuki oleh virus rabies tersebut. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah halaman yang ke-7. Bahkan Rasulullah SAW pun telah berlindung kepada Allah dari hawa nafsu, dan beliau sangat khawatir hawa nafsu ini kelak akan menjalar di tengah umatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, karena Rasulullah SAW yad'u biha ula'id da'awat, Rasulullah SAW berdoa, apa diucapkan dalam doa beliau menyatakan, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan dariku kemungkaran akhlak yang jelek, kemungkaran hawa nafsu, dan kemungkaran penyakit. Ini bisa dilihat dalam kitab As-Sunnah Susunan Imam Ibnu Abi Asim halaman yang ke-12. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menyatakan, Inna mimma akhsha alaikum ba'di butunakum wa furujakum wa mu'addilatil ahwa. Sesungguhnya di antara hal-hal yang aku takutkan akan menimpa kalian sepeninggalku 3. Pertama, butunakum, yaitu perut-perut kalian. Kedua, furujakum, faraj-faraj kalian. Dan yang ketiga adalah mengekor hawa nafsu. Ini pun dijelaskan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah halaman yang ke-12. Ada hadis lain yang diterima dari Jabir radhiyallahu an. Kata Jabir, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa khatta khattan hakadha amamahu, faqala hadza sabilullah azza wa jalla, wa khatta khuttan an yaminihi wa khatta khuttan an shimalihi, wa qala hadhihi subulus syaitan. Thumma wada'a yadahu fil khattil awsat, thumma tala hadhihi al-ayah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Jabir, dulu kami pernah duduk di samping Nabi SAW, lalu beliau membuat satu garis di depannya, lalu beliau berkata, ini garis ini adalah jalan Allah. Lalu beliau pun membuat garis-garis di sebelah kirinya dan di sebelah kanan garis yang tadi. Lalu beliau bersabda, garis-garis yang lainnya adalah jalan-jalan setan. Lalu Nabi menyimpan tangannya di garis yang tengah-tengah tadi. Lalu Nabi membaca ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman, ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti jalan ini oleh kalian. Wa la tattabi'us subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, nanti kalian akan berpisah dari jalannya. Yang demikian itu adalah Allah mewasiatkan kepada kalian dengan hal itu agar kalian bertakwa. Ini hadis ini pun dijelaskan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah halaman yang ke-13. Dan dulu para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain sangat takut juga kepada hawa nafsu dan mengingatkan kawan-kawannya agar tidak terjerumus ke dalam hawa nafsu ini. Imam Al-Laliqai dalam Usulul I'tiqad dengan sanad yang sampai kepada Taus menyatakan, qala rajulun li Ibni Abbas, alhamdulillahilladzi ja'ala hawana ala hawakum. Kata orang itu kepada Ibnu Abbas, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hawa nafsu kami selalu mengikuti hawa nafsumu. Itu kata laki-laki itu. Mendengar hal ini Ibnu Abbas menyatakan, kullu hawa dhalalah. Setiap hawa nafsu itu adalah kesesatan.
Ini dijelaskan oleh Imam Al-Lalika'i dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah juz yang pertama halaman 130. Dalam hadis lain yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, "Ma farahtu bi syai'in minal Islam asyaddu farhan bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhil ahwa." Kata beliau, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tidaklah aku gembira dengan sesuatu dari ajaran Islam lebih gembira daripada hatiku tidak termasuki oleh hawa nafsu sedikit pun. Riwayat ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini pun dikutip oleh Imam Al-Lalika'i dalam Syarah Ushul I'tiqad juz yang pertama halaman 130. Dalam riwayat lain yang diterima dari Taus, dia menyatakan, "Ma dzakarallahu hawa fil Qur'an illa abahu." Tidaklah Allah menjelaskan tentang hawa nafsu dalam Al-Qur'an kecuali Allah mencelaknya. Maksudnya setiap kata-kata hawa nafsu dalam Al-Qur'an pasti itu dengan makna yang tercela. Dalam sanad lain yang diterima dari Asy-Syu'bi, dia menyatakan, "Innama sumiyatil ahwa li'annaha tahwi bi sahibiha finnar." Disebut al-ahwa, disebut hawa karena dia bisa menghawakan pemiliknya ke dalam neraka. Menghawakan itu artinya menjerumuskan ke dalam neraka. Oleh karena itu disebut hawa. Hawa itu artinya hal yang menjerumuskan. Dalam sanad dari Abul Aliyah dia menyatakan, "Ma adri ayul ghanamaini alayya a'zam. Idza akhrajani Allahu minasyirki ilal Islam aw asamani fil Islam ay yakuna li fihi hawa." Kata Abul Aliyah, aku tidak tahu mana di antara dua hal ini yang lebih agung dan lebih menguntungkan bagiku. Pertama, Allah mengeluarkan aku dari kemusyrikan menuju kepada Islam. Apakah ini yang lebih baik? Ataukah yang kedua, Allah memelihara diriku ketika menganut ajaran Islam agar aku tidak terperosok ke dalam hawa nafsu. Ini pun dijelaskan oleh Imam Al-Lalika'i dalam Syarah Ushul I'tiqad. Dalam riwayat lain dari Muhammad bin Sirin, dia menyatakan, "Lau kharajad dajjal la ra'aitu annahu sayattabi'uhu ahlul ahwa." Seandainya Dajjal keluar, maka pasti aku akan melihat bahwa seluruh pengikut Dajjal itu adalah orang-orang yang mengekor hawa nafsu. Nah, inilah beberapa riwayat yang menunjukkan betapa tercelaknya mengikuti hawa nafsu. Nanti insyaallah akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan memahami ajaran Islam dengan hawa nafsu itu. Siapa tahu kita termasuk golongan seperti itu tanpa kita sadari, sehingga kita bisa cepat-cepat tobat dari hal itu. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, kata beliau dalam kitab Syarhus Sunnah, "Wa'lam rahimakallah anna ad-din innama jaa'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Lam yudha ala uqulir rijal wa araihim wa ilmuhu indallahi wa inda rasulih fala tattabi syai'an bihawak fatamruku minad din fatakhruju minal islam fa innahu la hajata lak faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah wa awdahaha li ashabihi wa humul jamaah wa sawadul a'zam wa sawadul a'zamul haqq wa ahluh faman khalafa ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amrid din faqad kafara." Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, ketahuilah wahai saudaraku yang mudah-mudahan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya ad-din, ajaran Islam ini datang dari Allah tabaraka wa ta'ala, bukan datang dari ra'yu manusia. Tidaklah Allah membuka sedikit pun peluang untuk akal manusia dan pendapat mereka dalam menetapkan syariat. Sesungguhnya ilmunya itu, ilmu Islam itu datang dari Allah dan Rasulnya. Maka janganlah kalian mengikuti sedikit pun hawa nafsumu, lalu kalian akan keluar dari Islam. Sesungguhnya hal itu tidak perlu bagi engkau, karena Rasulullah SAW telah menjelaskan sunnah kepada umatnya, dan menjelaskan sunnah ini dengan demikian gamblang kepada para sahabatnya. Para sahabat itulah yang disebut dengan al-jamaah dan asawadul a'zam,
Sawadul a'dham yang merupakan al-haq dan para pemeluknya. Maka barang siapa yang menyelisihi sahabat Rasul dalam satu urusan dari ajaran Islam, dia telah kufur. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah. Juga berkata Imam Al-Barbahari dalam bagian lainnya, kata beliau, wa idza ra'aitar rajula yajlisu ma'a ahli al-ahwa fahadzirhu wa arifhu fa in jalasa ma'ahu ba'da ma 'alima fattaqihi fa innahu sahibu hawa. Apabila engkau melihat seorang laki-laki duduk beserta pengekor hawa nafsu, duduk beserta orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsu, tahdzir dia, larang dia dari hal itu. Kalau dia masih tetap duduk beserta orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsu setelah dia tahu, maka jauhilah dia, karena sesungguhnya dia itu sahibu hawa, dia pun pengekor hawa nafsu. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarah Usulul I'tiqad halaman 121. Berkata juga Imam Al-Barbahari yang juga dikutip oleh Imam Al-Lalikai, wa'lam annal ahwa kullaha radi'ah tad'u ila sayf. Ketahuilah bahwa sungguhnya hawa nafsu itu semuanya jelek dan menyeru kepada pedang. Maksudnya kepada perselisihan sampai kepada peperangan. Dalam bagian lain dijelaskan, wa idza ra'aitar rajula radi'ut tariq wal madhhab fasiqan fajiran sahibu ma'asi zaliman wa huwa min ahli sunnah fashabhu wajlis ma'ahu fa innahu laysa yatadurruka ma'siyatuhu. Wa idza ra'aitar rajula abidan mujtahidan mutaqashifan muhtariqan bil ibadah sahibu hawa fala tajlis ma'ahu wala tasma' kalamahu wala tamshi ma'ahu fit tariq fa inni la amanu an tastahliya tariqahu wa fatahluku ma'ahu. Kata beliau, apabila engkau melihat seorang laki-laki yang jelek, fasik, fajir, durhaka, sahibu ma'asi, berbuat maksiat, zalim, tapi dia ahlu sunnah, artinya akidahnya benar, ibadahnya pun benar, hanya dia sering melakukan maksiat, silakan kamu bersahabat dengannya dan duduk-duduk besertanya, karena kemaksiatannya tidak akan membahayakan kamu selama kamu tidak mengikuti maksiatnya. Tapi apabila engkau melihat seorang yang ahli ibadah, yang sungguh-sungguh ibadahnya, yang juga memberikan dorongan kepadamu untuk ibadah, tapi dia sahibul hawa, dia ahlul bid'ah, jangan duduk-duduk bersamanya, jangan kau dengarkan perkataannya, jangan berjalan besertanya di jalan yang sama, karena aku tidak menjamin bahwa kamu merasa aman, kamu akan terlepas dari kebid'ahan dan hawa nafsunya, lalu kamu akan hancur besertanya, akan binasa besertanya. Suatu saat Yunus bin Ubaid melihat anaknya keluar dari rumah ahlul bid'ah, yaitu rumah Amr bin Ubaid. Kita tahu Amr bin Ubaid ini salah seorang murid dari Wasil bin Atha dan salah seorang boleh dikatakan orang kedua di antara reng-rengan tokoh Mu'tazilah generasi awal. Yunus bin Ubaid ini melihat anaknya keluar dari rumah Amr bin Ubaid. Ditanya, ya bunayya min aina kharajta? Wahai anakku, dari mana engkau? Keluar dari mana engkau? Dia katakan, min indi Amr bin Ubaid. Saya baru keluar dari rumah Amr bin Ubaid. Lalu Yunus berkata, ya bunayya, li'an araka kharajta min baiti haiti ahabbu ilayya min an talaqqahu biqauli ahli al-ahwa. Wahai anakku, seandainya aku melihat engkau keluar dari tempat maksiat. Al-Haiti ini tempat biasa yang dipakai orang untuk mabuk dan seterusnya. Itu lebih aku sukai daripada engkau mendengar ucapan ahlul ahwa. Ini dijelaskan dalam Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari halaman 123. Ketika mengomentari riwayat ini berkata Imam Al-Barbahari, afala ta'lamu anna Yunus qad alima anna al-Haiti la yudillu ibnahu an dinih. Wa ana sahibal bid'ah yudilluhu hatta yakfurahu. Fahdhar ahla zamanika khasatan wandur man tujalisu
wa mimman tasma'u wa man tashab. Bukankah engkau tahu, kata Imam Al-Barbahari, bahwa Yunus mengetahui bahwa rumah atau tempat maksiat kalau dimasuki oleh anaknya tidak akan menyesatkan anaknya, karena anaknya tidak mungkin terjerumus ke dalam maksiat karena tahu keharamannya. Akan tapi kalau berbincang, bergaul dengan orang ahlul bid'ah, mungkin akan terpengaruh dengan kebid'ahannya tanpa disadari. Karena setiap kebid'ahan pasti akan dikemas dengan kata-kata yang indah, dengan argumentasi yang terlihat mengkilap, hatta yakfurahu, sehingga pengikutnya itu kufur dari ajaran Islam. Maka hati-hatilah dari orang-orang yang hidup sezaman denganmu. Lihat siapa teman dudukmu, dan dari siapa engkau mendengar ajaran-ajaran yang akan engkau amalkan, dan siapa yang menjadi sahabat-sahabatmu. Ini pun dikatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah halaman 123. Masih kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, wa idza aradtal istiqamah 'alal haqqi wa tariqi ahli sunnah qablaka fahdharil kalam wa ashabal kalam wal jidal wal mira' wal qiyas wal munadharah fid din. Fa inna istima'aka minhum yaqtahu syak wal fil qalbi wa kafa bihi qabulan fatahlik wa ma kanat qattun zindiqah wala bid'ah wala hawa wala dhalalah illa minal kalam wal jidal wal mira' wal qiyas wa hiya abwabul bid'ah wasyukuk wal zandaqah. Fallahi fi nafsika wa 'alaika bil athar wa ashabil athari wat taqlid fa inna ad-dina innama huwa at-taqlid, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanullahi alaihim ajmain wa man qablana lam yad'una fi labsin faqalladahum wastaraha wa la tujawizil athar wa ahlal athar. Kata Imam Al-Barbahari, apabila engkau ingin istiqamah di atas yang hak, istiqamah di atas jalan ahlus sunnah sebelummu, maka jauhi oleh kamu al-kalam dan ashabul kalam, ilmu kalam, filsafat dan seterusnya. Jauhi oleh kamu al-jidal wal mira', yaitu perdebatan dan qiyas serta munadharah tentang ajaran Islam ini. Karena apabila engkau mendengar dari mereka, maka itu akan menanamkan keraguan-raguan dalam hatimu, dan kalau kamu menerima hal itu maka kamu akan binasa. Tidak ada satupun kezindikan, kebid'ahan atau hawa nafsu serta kesesatan kecuali ditimbulkan dari ilmu kalam, al-jidal dan mira' serta qiyas. Yang dimaksud qiyas di sinilah qiyasul fasid, qiyas yang salah padahal ada nas. Nas yang sharih ada, tapi dia beristimbat dengan jalan qiyas tanpa menggunakan nas tersebut. Atau yang dimaksud adalah qiyas dalam masalah-masalah akidah dan masalah-masalah yang gaib, yang insya Allah penjelasan tentang hal ini akan dijelaskan pada bab lain, pada bab-bab yang berikutnya. Semuanya itu termasuk di antara pintu-pintu bid'ah, keraguan-raguan dan kezindikan. Maka demi Allah, takutlah, peliharalah dirimu, dan wajib kamu mengikuti asar-asar dan para penganut atau para pemilik asar, yaitu hadis-hadis, serta taklidlah engkau, karena sungguhnya taklid itu wajib. Yang dimaksud wajibnya taklid di sini bukan taklid kepada manusia, tapi taklid kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena pasti dengan jalan seperti itu akan selamatlah iman dan amal-amal kita. Kalau taklid kepada manusia, padahal kita bisa ittiba, bisa menelaah sendiri, maka itu terlarang. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah halaman 127. Selain itu, Imam Ibnu Battah dalam Syarah Al-Ibanah an Usulud Diyanah mengutip beberapa asar dari kalangan sahabat, yang asar ini melarang setiap manusia untuk mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh sama sekali mengikuti hawa nafsu. Ini dijelaskan dalam kitabnya yang lain, yaitu Al-Ibanatus Sughra. Di antaranya ada ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang dikutip. Kata Umar, ashabur ra'i a'da'us sunan. Ayathumul ahadits ayyahfaduha
wa tafallatat minhum falam ya'uha faqalu birra'yi fadallu wa adallu. Kata Umar bin Khattab bahwa ashabur ra'yi, para rasionalis, para aqlaniyin, orang-orang yang mendahulukan ra'yu daripada wahyu, itu adalah musuhnya sunnah. Mereka akan melarang manusia untuk menghafalkan hadis-hadis sehingga hadis-hadis terabaikan dan tidak terpelihara. Mereka akan berbicara dengan ra'yunya sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Ini bisa kita lihat dalam kitab Al-Ibanatus Sughra halaman 121. Dalam riwayat yang lain ada ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, al-hawa yasuddu 'anil haq, bahwa hawa nafsu menghalang-halangi manusia dari kebenaran. Berkata Al-Hasan, ma min da'in asyaddu min hawa khalata qalban. Tidak ada satupun penyakit yang lebih berbahaya daripada hawa nafsu ketika hawa nafsu itu sudah masuk ke dalam hati. Berkata juga Abu Qilabah, dia katakan,